Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel yang berbahagia ini ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya sampaikan ini, dan mudah-mudahan juga ya bagi yang belajar atau melihatnya itu bisa meningkatkan penjualannya ya, karena kita tahu ya tanpa belajar sekarang ya di zaman sekarang ini ya, kalau nggak pinter, kalau nggak mau belajar ya kita nggak bakal bisa apa-apa ya, atau kita bakal hancur ya, traffic bakal hancur ya, duit juga bakal hancur, dan kita juga bakal jadi miskin dan fakir. Nah, ini akibatnya ya kalau toko kita tutup sedangkan kita bergantung hidup dari toko ini. Untuk itu ya, dan sekarang tuh buka toko online itu penuh dengan kerumitan ya, sehingga kita mau nggak mau harus belajar terus ya. Kalau nggak belajar, saya rasa dan saya pastikan nggak akan bisa ya. Zaman-zaman dimana keberuntungan itu udah nggak ada lagi ya. Orang bodoh yang beruntung itu nggak ada. Yang ada memang orang yang punya kemampuan dan mau belajar, pada akhirnya akan beruntung. Oke, sobat-sobat sekalian ya, saya akan coba ya bahas tentang seberapa efektifkah promosi-promosi yang saya lakukan lewat apa namanya ini, peningkatan traffic berbayar ya, iklan di Lazada ya. Dan ini memang ya harus kita evaluasi ya tiap minggu, supaya apa? Supaya kita itu nggak boncos ya. Kalau kita ngambil harian ya, tentu cukup berat ya untuk kita analisis. Baiknya minimal mingguan atau bulanan ya, sehingga kita bisa melihat ya kira-kira apa yang kita siram ini, iklan ini apakah mempunyai feedback yang pas atau enggak ya. Kita kan coba ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya akan coba sederhananya aja ya. Nah ini ya, dengan mengeluarkan biaya dalam per minggu 173 ya kan, itu kan 175. Oke, omsetnya yang kita dapatkan 85.822. Oke, sama dengan hampir 20% ya. Nah, apabila kita melihat apa namanya eh, apa namanya rasionya, tentu kita akan mendapatkan 20% ya. Artinya biaya yang kita keluarkan tuh 175, namun pendapatan mingguan yang kita dapat itu cuma 800.000. Dan ini sangat berbahaya ya kalau Anda cuma melihat rasio di sini ya. Nah, bagaimana untuk melihat rasio yang lebih pas ya menurut saya ya. Saya akan ambil 700 dan di 7 hari terakhir. Oke, mingguan aja saya ambil ya. Nah, saya tarik ke ini, dan di minggu ini ya. Oke, sorry. Nah, waduh, Agustus harusnya keluar. Nggak mau dia narik data nih, kenapa? 7 hari terakhir tuh nggak mau ya. Oh sorry, jaringannya belum connect ternyata ya. Saya connect. Oke, dan kita akan connect ya. Oke, di 7 hari aja. Mingguan. Oke, dan yang kita dapat itu ya, kalau September nih coba. Oke,
sekitar sini aja 4 jutaan ya. 4 jutaan itu berarti iklan yang kita keluarkan itu ya, saya ambil global aja ya. Artinya kalau kita ngambil dari game GMV ini ya, GMVDR ini hal yang kita peroleh segini ya 20% ya. Tapi bila kita ngambil omset dari organik non organik, maka yang kita dapatkan adalah 175 saya genapin aja 337 dibagi 4013 nah dapatnya itu sekitar 0,4 atau 4 persenan ya, 4,3%. Artinya ini kalau di sini ya ada cashback, kita aktifkan untuk gratis ongkir free shipping max itu misalnya 3%, berarti kan 4 tambah 3 7 ya, tambah lagi mungkin ada 1% untuk yang lain-lain, program yang lain kita ikuti, berarti sekitar 8%. Tapi sebenarnya kan idealnya ini idealnya ini kan apabila cuma 0,04 ya kita keluarkan biaya iklan, sedangkan pendapatan yang kita peroleh itu melebihi ya, atau itu masih masih masuk akal lah, 0,4 atau 5% itu biaya promosi dan omset yang kita dapat ya. Memang ya omset yang kita dapat itu bukan saja dari promosi tetapi dari traffic yang sehingga bisa meningkatkan pengunjung, dan pengunjung diharapkan akan meningkatkan konversi. Jadi begitulah gambaran ya kalau menurut saya cara untuk melihat iklan apakah efektif atau tidak iklan itu. Misalnya ya apabila kita tambah ini omset 4 juta sedangkan iklan itu keluar bisa 800.000, tentu ini hampir 20% ya. Dan tentu itu apabila produk-produk Anda itu marginnya hanya 25%, udah pasti Anda rugi ya. Kalau iklan itu, biaya iklan itu bisa melebihi ya, melebihi 20% ya, melebihi 20%, artinya itu kan margin Anda ini harus di atas 35% ya. Jadi sehingga ini 20 ditambah 5 lah, berarti Anda cuma bisa peroleh itu cuma bersihnya itu 10% ya. Oke. Jadi gambarannya seperti itu ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi bermain di di iklan ini nggak sesederhana dan setrek yang kita 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 perkirakan gitu. Maksudnya ya kita lihat memang banyak ya hal-hal yang perlu kita analisis terus ya. Seperti ini gambarannya. Ini organik ini yang berbayar 47 ya pengunjung ya, yang berbayar cuma 47 ya, yang organik 1766, yang organik dapat GMV tokonya 3 juta, yang berbayar 8 juta 85822. Jadi cara melihatnya seperti itu ya. Jadi apakah ini ideal atau tidak menurut Anda, tentu Anda harus analisis terus ya. Saran saya sih analisis itu per 7 hari atau 15 hari atau 30 hari, sehingga kita bisa melihat ya GMV-nya itu toko, pendapatan toko, dan biaya promosi yang kita keluarkan serta pengunjung organik dan pengunjung berbayar ya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan atau hipotesis atau kesimpulan yang lebih
lebih advance tentunya untuk mempertahankan apakah iklan kita itu bisa lanjut atau tidak. Oke, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah ya cara sederhana untuk menganalisis ya apakah iklan kita itu efektif atau tidak. Mungkin sahabat-sahabat yang lain punya trik dan cara-cara lain, ya silahkan. Tetapi sampai saat ini saya masih memakai trik sederhana seperti ini. Nah, sekali lagi tambahan ya, misalnya apabila memang ya kita ingin pendapatan lebih ya, tentu kita harus menaikkan pengunjung ya, dan pengunjung ini bisa kita naikkan lewat iklan tentunya ya, dan harapan kita ya iklan itu akan meningkatkan impresi ya, dan impresi itu page view-nya itu pada akhirnya akan mendatangkan order, dan order akan order itu akan kita konversi menjadi pendapatan, dan pendapatan itu pada akhirnya akan gampang kita analisis dengan pengeluaran yang telah kita ikuti, baik itu dari iklan ataupun dari sisi program-program yang kita ikuti di Lazada. Oke sahabat-sahabat sekalian, demikianlah sederhana penjelasan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya tahu, bila taufiq. Assalamualaikum.